Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Baca Alur. Pada video kali ini kami mau mengulas alur cerita dari film Malang. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan diproduksi oleh Love Film serta disutradarai oleh Mohit Suri. Film ini mengisahkan seorang anggota polisi gila yang terobsesi untuk membunuh secara sadis. Oke, langsung saja kami bacakan alur ceritanya. Seorang remaja gelandangan backpacker yang bernama Advait Thakur sedang pergi ke tempat party musik disco di kota Goa. Tak disengaja saat ia berada di sana, ia menyenggol seorang wanita cantik dan manis sekali yang bernama Sarah. Saat keduanya saling bertatapan terpana, para kelompok polisi datang menggerebek pesta itu untuk mencari pengedar obat terlarang. Semua pengunjung pun segera bubar termasuk Advait dan Sarah. Tak disangka Sarah memutuskan untuk ikut Advait untuk mencari party yang lain. Dan setelah mereka berdua menemukan party yang lain, Sarah mengajak Advait membeli obat terlarang untuk bersenang-senang. Sarah membeli obat terlarang dari seorang wanita yang bernama JC. Advait cukup terheran karena Sarah dapat menemukan penjual obat terlarang dengan cepat. Mengetahui Sarah dan Advait yang tampak saling jatuh cinta satu sama lain, JC memberikan obat terlarang itu secara gratis. Tentu Sarah sangat senang. Kemudian ia mengajak Advait untuk menikmati alunan musik disco di party itu dengan mengkonsumsi obat tersebut. Advait benar-benar dibuat ngefly di malam itu. Dan keesokan paginya ketika Advait telah terbangun dari tidurnya, ia melihat Sarah yang sedang memenahi gelang talinya. Sarah menuturkan kepada Advait bahwa ia akan selalu melepas setiap simpul di gelangnya seusai ia berani melakukan hal baru. Advait senang dengan kepribadian Sarah yang selalu tertantang itu. Advait juga jadi ikut tertarik untuk menjalani hal baru seperti Sarah. Dan setelah beberapa minggu tidak bertemu, Advait memutuskan untuk ikut berpetualang bersama Sarah. Advait merasa lebih nyaman jika berada di dekatnya. Mereka berdua banyak menghabiskan waktu berduaan, mulai dari loncat dari tebing yang tinggi, diving, terjun payung, hingga sering menghadiri party. Tanpa disadari oleh mereka berdua, ternyata JC selalu melihat hubungan mereka berdua. JC ikut gembira melihat hubungan mereka berdua. Lalu suatu hari ketika di acara party, JC terlalu banyak mengkonsumsi obat terlarang hingga menyebabkan ia jatuh pingsan. Mengetahui hal itu, Advait dan Sarah segera bergegas untuk menolongnya. Untungnya JC masih tertolong karena Sarah segera menyuntikkan obat penangkal overdosis obat terlarang. JC jadi berterima kasih kepada Sarah. Lalu Sarah bertanya kepada JC mengenai pacarnya. JC menjelaskan bahwa ia tak memiliki pacar, akan tetapi yang ia punya hanyalah sebatas klien pembeli. JC menjelaskan bahwa ia sama seperti Advait dan Sarah yang selalu menghadiri party untuk mencari kesenangan, namun belum cukup untuk menemukan kedamaian. Mendengar perkataan JC itu, Sarah juga jadi berpikir bahwa ternyata yang selama ini ia cari sebenarnya juga kedamaian seperti JC. Sarah jadi teringat momen ketika ia menemukan kedamaian adalah ketika ia bisa berkumpul bersama ayah dan ibunya dan merayakan hari Natal bersama. Namun saat ini momen itu sulit untuk diulangi karena kedua orang tua Sarah sibuk bekerja meninggalkan India. Mendengar hal itu, Advait jadi memiliki ide. Ia mengajak Sarah pergi ke sebuah rumah kosong. Setelah itu, Advait memberikan surprise pohon Natal yang terang. Sungguh Sarah langsung teringat momen-momen kebahagiaannya dulu. Sarah sangat mengapresiasi usaha Advait itu sehingga ia semakin mencintainya. Lalu keesokan harinya di tempat party, Sarah memberitahu kepada Advait bahwa dirinya tengah hamil. Advait terkejut mendengar hal itu karena ia merasa belum siap untuk menjadi seorang ayah. Lalu tiba-tiba beberapa anggota polisi kota Goa datang dengan dipimpin oleh seorang ketua polisi yang bernama Anjani Agase. Agase dan rekannya hendak menangkap sekelompok pengedar obat terlarang yang bernama Nigel. Tak disangka kelompok Nigel itu ternyata telah menyiapkan pistol untuk melawan para polisi Goa. Dan Sarah sempat disandera oleh kelompok Nigel itu. Untungnya Agase dan rekan-rekannya berhasil menyelamatkannya dan terpaksa menghabisi ketua dari kelompok Nigel itu. Namun secara tak sengaja ternyata saat baku tembak tadi, anak Agase yang berada di sana tertembak di dadanya. Tentu Agase langsung shock berat. Sejak saat kejadian kematian anaknya itu, Agase yang merupakan perwira polisi jadi lebih tegas terhadap para pelaku kriminal, walau harus membunuh sekalipun. Dari kejadian semalam, Sarah jadi berpikir kembali mengenai kedua orang tuanya. Ia merasa bersalah telah menuduh orang tuanya tidak begitu sayang terhadapnya.
Sarah juga jadi semakin sayang terhadap bayi yang sedang dikandungnya. Advait yang masih merupakan seorang remaja labil yang tadinya mau menyuruh Sarah untuk menggugurkan kandungannya jadi tak bisa untuk mengutarakannya. Hingga akhirnya Advait terpaksa nekat untuk pergi meninggalkan Sarah karena ia merasa belum siap untuk menjadi seorang ayah. Ia pergi menjauh dan bersenang-senang di suatu party yang lain untuk menghilangkan kepenatannya. Namun lama-kelamaan Advait jadi merasa dirinya sedikit hampa. Sementara Sarah yang telah bangun dari tidurnya dan mengetahui Advait telah meninggalkannya jadi sedih. Ia hanya bisa mengingat momen-momen ketika ia selalu bermesraan dengan Advait. Hingga di suatu hari Advait bertemu dengan salah satu teman sekolah lamanya yang telah menikah. Teman sekolahnya itu menuturkan bahwa kehidupan setelah menikah memberikan tanggung jawab dalam hidup yang semakin bertambah. Ia merasa agak kerepotan sekarang meskipun dirinya belum dikaruniai seorang anak. Walau begitu ia menuturkan kepada Advait bahwa ia sangat mencintai istrinya. Lalu temannya itu mengajak Advait untuk bertemu dengan istrinya. Saat Advait melihat kemesraan temannya dengan istrinya itu, Advait seperti menemukan suatu kedamaian kasih sayang. Ia pun kini jadi teringat dan teramat sangat merindukan Sarah. Lalu ia pun segera pergi untuk mencari Sarah lagi. Namun saat dalam pencarian Sarah, Advait malah tertangkap polisi dan harus menjalani hukuman di penjara. Selama di penjara itu, Advait terus berlatih untuk memperbesar otot-otot tubuhnya. Singkat cerita, setelah beberapa tahun tibalah hari kebebasan Advait. Di hari terakhirnya, Advait menghajar para napi yang dengan berani mengambil gelang miliknya hasil pemberian Sarah pada waktu dulu. Beberapa tahun kemudian, Agassi semakin stres setelah kematian putrinya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menghisap obat terlarang juga. Walau begitu, ia tetap terus brutal dalam membunuh para pengedar obat terlarang. Agassi kini telah dikenal sebagai seorang polisi dengan prinsip penebusan dengan keadilan instan. Sarah baby John ke liye. Sejak kejadian kematian putrinya, ia sudah tak segan-segan untuk membunuh pelaku kriminal. Setelah itu, tiba-tiba Agassi mendapat telepon dari orang yang tak dikenal. Orang itu menuturkan bahwa ia akan melakukan pembunuhan. Tentu Agassi mengira orang yang menelponnya sedang bercanda karena hari itu merupakan malam Natal bukannya April Mop. Happy Solstice, ucap orang itu mengakhiri teleponnya. Ya, orang itu adalah Advait. Setelah itu, Advait memulai pembunuhan pertamanya. Di tempat lain, seorang rekan polisi Agassi yang bernama Mikhail Rodriguez bersama kedua orang tuanya sedang mengadakan makan malam dengan dihadiri juga oleh keluarga calon istrinya yang bernama Teresa. Tampak kedua keluarga itu sudah tak sabar ingin meminang anak dari hasil pernikahan Mikhail dan Teresa. Namun sayang, Mikhail dibuat kecewa ketika ia mendapati isi chat Teresa di HP-nya yang berisi kemesraan dengan pria lain. Tak lama kemudian, rekan kerja Mikhail datang memberitahu Mikhail mengenai suatu kasus pembunuhan di kota Goa. Mendengar hal itu, Mikhail segera bergabung dengan teman-temannya untuk menginvestigasi kasus itu. Saat sudah berada di TKP, Mikhail dibuat terkejut karena hasil pengamatan korban merupakan seorang petugas sel khusus dari tim polisi Goa. Asisten Mikhail berasumsi bahwa pelaku pembunuhan bisa jadi dilakukan oleh dua orang. Namun dari arah lain, Agassi yang telah datang menuturkan bahwa pelaku pembunuhan itu dilakukan oleh satu orang. Karena aku baru saja ditelepon oleh seseorang yang tak dikenal bahwa ia sedang serius ingin melakukan pembunuhan, tutur Agassi kepada Mikhail. Walau begitu, Mikhail meminta kepada Agassi untuk menyerahkan kasus itu kepada timnya. Agassi hanya bisa mengingatkan kepada Mikhail bahwa ia meyakini pembunuh ini bukanlah seorang pembunuh biasa. Ia meyakini pembunuhan ini barulah tahap awal. Akan terdapat banyak malam sunyi yang dapat memekakkan telinga. Sementara tim forensik Mikhail mendapati bahwa korban telah disuntik dengan obat terlarang dengan dosis yang sangat tinggi, sehingga hal itu menyebabkan overdosis hingga mati. Lalu tak lama kemudian, salah satu anak buah Mikhail berhasil menangkap salah satu orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Agassi mencoba untuk menginterogasi orang itu dengan cara kasar. Melihat hal itu, Mikhail menyuruh Agassi untuk menghentikan aksinya. Hingga akhirnya pelaku itu mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah suruhan seorang wanita berambut gimbal dan bertato. Mendengar pernyataan itu, Mikhail segera menyuruh anggota timnya untuk mencari wanita dengan ciri-ciri tersebut. Namun baru saja tim Mikhail mau mencarinya, Agassi mendapat telepon lagi dari Advait. "Siapa kau sebenarnya?" ucap Agassi. Advait hanya menuturkan bahwa ia senang melakukan pembunuhan terhadap polisi Goa. Advait menantang Agassi untuk segera menangkap dirinya. Bahkan Advait memberikan informasi mengenai pakaian yang sedang ia kenakan sekarang, yakni berwarna merah.
Setelah itu Advait menutup teleponnya lagi. Adanya aktivitas telepon tadi, salah satu anak buah Mikhail berhasil melacak keberadaan Advait yang kini tengah berada di suatu karnaval Natal. Mengetahui hal itu, Mikhail dan Agassi segera mengerahkan setengah dari anggota kepolisian untuk menuju ke sana. Sementara Advait segera memulai untuk membunuh anak buah Mikhail yang lain. Agassi yang sedikit terlambat datang ke sana segera mencari pelaku pembunuhan. Namun ia tak berhasil melakukannya karena saat itu terdapat banyak orang yang sedang cosplay Santa Claus. Sementara Mikhail segera menyuruh anak buahnya yang lain untuk mengurus mayat korban. Mikhail sangat sedih dengan kematian rekannya itu karena rekannya itu merupakan orang yang baik dan memiliki keluarga yang harmonis. Mikhail sangat terheran kepada pelaku pembunuhan kenapa target korbannya adalah rekan temannya. Lalu tak lama kemudian salah satu anggota kepolisian Goa menemukan sebuah clue terkait dengan kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini. CCTV penjara menangkap rekaman Advait yang sedang berunding dengan JC di waktu hari kebebasannya yang bertepatan dengan pembunuhan pertama salah satu anggota polisi kemarin. Saat melihat CCTV itu, Agassi merasa tidak asing dengan Advait. Lalu salah satu rekan Mikhail memberitahu bahwa kemungkinan pelaku sedang mengincar seorang anggota polisi Goa yang saat ini berada di Stadion Fatorda. Mengetahui informasi itu, Mikhail dan Agassi beserta seluruh anggota polisi Goa segera berangkat ke sana. Saat dalam perjalanan, Mikhail mendapati JC yang tampak sedang menuju ke suatu tempat. Mikhail pun langsung berinisiatif untuk membuntutinya. Sementara itu di Stadion Fatorda, ketika Advait mau membunuh salah satu anak buah Mikhail, rekan-rekan Mikhail berhasil memergokinya. Walau begitu, Advait tidak gentar sama sekali. Lalu ketika kebetulan lampu yang ada di ruang tribun itu mati, Advait segera mengajar mereka semua. Hingga akhirnya Advait berhasil memojokkan salah satu rekan Mikhail lalu menendangnya jatuh dari ketinggian tribun stadion sepak bola itu. Setelah itu Advait segera pergi dari sana. Sementara saat Advait di ruang parkir, Agassi berhasil memergokinya. Agassi tak menyangka ternyata pelaku pembunuhan para polisi selama ini adalah Advait. Agassi pun segera melawan Advait. Agassi dibuat heran karena Advait tidak memberikan perlawanan sama sekali dan malah menyerahkan dirinya agar ditangkap. Malam yang kelam belum berakhir, ucap Advait. Kini Agassi ingat bahwa Advait merupakan orang yang tak sengaja ia temui ketika tragedi anaknya terbunuh oleh kelompok Nigel dulu. Sementara Mikhail masih terus membuntuti JC hingga tiba di sebuah komplek kosong. Ketika Mikhail mencoba hendak menangkapnya, JC membakar semua barang bukti rencana pembunuhan Advait di kompleks kosong itu. Mikhail sempat sedikit melihat rencana pembunuhan Advait yang begitu sangat kompleks itu. Hingga akhirnya ia harus segera keluar dari sana, karena api itu mulai menghanguskan kompleks perumahan itu. Sementara saat Advait telah dibawa ke kantor polisi, Mikhail cukup terkejut, karena ternyata ia juga pernah melihat Advait sebelumnya. Lalu saat akan mau memenjarakan Advait, para polisi tak dapat melakukannya, karena mereka tidak memiliki bukti CCTV maupun sidik jari atas kejahatan Advait tadi. Karena tadi listrik stadion sempat mati. Apalagi bukti yang dibawa JC juga sudah hangus terbakar. Walau begitu, hanya ada satu kesempatan untuk menjebloskan Advait ke penjara lagi, yakni Advait harus mau mengakui kejahatannya sendiri. Mikhail berencana akan berusaha untuk menginvestigasi Advait agar mengaku. Namun Agassi menyangkal hal itu. Ia menyuruh Mikhail untuk langsung membunuh saja, karena Agassi yakin Advait tengah merencanakan suatu hal. Namun Mikhail tak mau menerima usulan Agassi. Kemudian ia segera menginvestigasi Advait agar segera memberikan pengakuan. Kenapa kau melakukan pembunuhan ini? Tanya singkat Mikhail terhadap Advait. Advait segera menceritakan motif pembunuhannya. Kembali flashback pada waktu dulu ketika saat dulu ia akan dijebloskan ke penjara. Di saat itu Sarah sedang berada di villa JC. Lalu tak lama kemudian Mikhail datang untuk meminta Sarah yang ia kira adalah JC untuk segera ikut dengannya, karena Mikhail telah order JC untuk menemaninya. Tentu Sarah langsung menolaknya dan segera menyuruh Mikhail untuk pergi saja. Tak hormati wanita tapi mengaku pria, ucap Sarah. Mendengar perkataan itu, Mikhail merasa harga dirinya telah terhina. Mikhail langsung menghajar Sarah. Untungnya saat itu Advait datang tepat waktu untuk menolong Sarah. Dan ketika Mikhail memojokkan Advait, Sarah berhasil memukul keras kepala Mikhail hingga pingsan. Setelah kejadian itu, Advait dan Sarah segera memanggil polisi.
Advait dan Sarah pun segera disuruh untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai kejadian barusan. Advait meminta maaf kepada Sarah karena telah meninggalkannya beberapa hari, karena ia merasa belum bisa bertanggung jawab terhadap bayi yang dikandung oleh Sarah. Sarah dapat memaafkan Advait, namun tiba-tiba Advait diturunkan paksa oleh para polisi itu. Para polisi yang sekaligus teman dekat Michael itu memukul Advait habis-habisan. Setelah itu, untuk menghilangkan bukti kejahatannya, Michael memberikan suntik dengan dosis obat terlarang yang tinggi kepada Sarah agar ia mati. Setelah itu, Sarah dibuang ke sungai yang dalam. Advait yang telah babak belur itu tak berdaya untuk menolong Sarah. Lalu ia diberikan juga sedikit dosis obat terlarang agar pernyataan kesaksiannya tidak dipercaya oleh pers, polisi maupun pengadilan. Setelah itu, Advait dipaksa oleh para rekan Michael untuk menandatangani pernyataan pengakuan bahwa dirinya telah melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, sehingga ia terkena kasus tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Pasal 47 India dengan hukuman 5 tahun penjara. Advait benar-benar depresi dengan kejadian yang telah menimpa dirinya itu, sedangkan Michael dengan rasa tak bersalah terus melanjutkan hidup dan menikah dengan calon pasangannya. Untuk itulah Advait membunuh para rekan polisi Michael sebagai bentuk ungkapan balas dendam. Setelah mendengar cerita dari Advait itu, Michael gantian menjelaskan kenapa ia terpaksa membunuh Sarah. Michael menjelaskan bahwa ia terkena trauma di masa kecilnya akibat melihat ayahnya yang merupakan pecandu alkohol yang setiap hari selalu memukul ibunya. Sehingga di masa kecil Michael jadi tempat pelampiasan frustasi ibunya. Michael jadi ketakutan hingga menyebabkan ia impotu. Namun seorang gadis Katolik yang menjadi istrinya kini tidak mengetahuinya dan malahan menganggap dirinya yang memiliki masalah dengan kesuburannya. Michael terpaksa membunuh Sarah karena ia menganggap Sarah telah mengetahui dengan pasti masalah kesuburan pada dirinya. Di waktu dirinya pergi ke villa JC pada waktu dulu, Michael tidak ingin hanya karena satu orang saja harga dirinya yang jatuh sebagai seorang perwira polisi bisa tersebar luas. Apalagi teman-temannya pasti akan menertawakannya sebagai seorang pria yang lemah. Lalu Michael juga menambahkan bahwa sebenarnya ia juga telah membunuh JC. Saat JC membakar bukti jejak rencana pembunuhan Advait, lalu mengetahui 3 rekan Michael yang membantu dalam pembunuhan Sarah telah mati dibunuh Advait, Michael ingin membuat sebuah penawaran, yakni Michael berjanji akan mencegah Agassi untuk membunuh Advait, asalkan Advait mau membuat pengakuan atas aksi pembunuhannya. Advait menunjukkan mimik muka tak mau. Melihat hal itu, Michael jadi kesal. Walau begitu, Michael berterima kasih kepada Advait karena telah memberikan kepuasan untuk membunuh JC dan Sarah. Baginya membunuh seorang wanita bisa memberikan kenikmatan yang setara dengan Anu. Mendengar hal itu, Advait langsung naik pitam dan segera ingin menghajar Michael. Namun aksinya dihentikan oleh para anggota polisi yang lain. Melihat Advait yang berontak itu, Michael berlagak sudah menyerah menginterogasi Advait. Kemudian ia membiarkan Agassi untuk membunuh Advait. Tentu Agassi sudah tak sabar untuk segera membunuhnya. Kemudian dengan rasa yang puas, Michael izin pamit kepada Agassi untuk pulang ke rumah sambil berucap Happy Solstice. Mendengar ucapan itu, seketika Agassi jadi teringat kembali waktu dirinya ditelepon Advait yang mengucapkan kalimat itu juga. Lalu Agassi segera menyuruh semua anggota polisi untuk mematikan CCTV di penjara itu lalu lekas pulang. Namun Agassi meminta satu rekan polisi untuk menemaninya. Sebelum mengeksekusi mati Advait, Agassi menanyakan arti Happy Solstice kepada rekannya yang satu itu. Rekannya itu menjelaskan bahwa kalimat Happy Solstice merupakan sinonim dari Selamat Hari Natal. Hanya saja Happy Solstice diucapkan oleh orang Katolik keturunan Portugis seperti Michael. Agassi jadi berpikir sepertinya ada sebuah kejanggalan. Lalu Agassi pun jadi ingin menanyai Advait kenapa dirinya mengucapkan Happy Solstice seperti Michael. Advait pun menjawab pertanyaan itu dengan menceritakan kejadian pembunuhan Sarah pada beberapa tahun yang lalu, yang berlokasi di jembatan yang saat ini ia pijakkan. Agassi sangat terkejut mendengar hal itu. Ia tak menyangka Michael yang merupakan seorang perwira polisi telah melakukan pembunuhan. Lalu Advait menuturkan bahwa dirinya hanya melakukan hal yang sama seperti Agassi yang melampiaskan dendam atas kematian anaknya pada beberapa tahun yang lalu kepada para kriminal dengan langsung membunuhnya tanpa mematuhi hukum undang-undang yang berlaku. Agassi sangat sulit untuk bisa mempercayai perkataan Advait itu. Lalu Agassi jadi bertanya kepada Advait lagi, jika dirinya hendak balas dendam untuk membunuh Michael, kenapa malah menyerahkan diri ke kantor polisi? Mendengar pertanyaan itu, Advait menuturkan bahwa dirinya bertujuan agar bisa lebih dekat dengan Michael. Dan kini rencananya telah berhasil. Advait berhasil memisahkan Michael dengan Agassi beserta rekan polisi yang lain sendirian di rumah. Advait menuturkan ia memiliki seorang partner yang akan membunuh Michael di rumahnya. Sementara itu, ketika Michael telah sampai di rumah, tiba-tiba Teresa menuturkan bahwa ia menginginkan cerai.
karena kau telah menjalin hubungan dengan seorang pria lain. Aku telah mendapati isi chat HP-mu pada 6 bulan yang lalu yang berisi kemesraan dengan pria lain, ucap Mikhail. Teresa hanya bisa terdiam. Lalu Mikhail pun jadi ingin mengajar Teresa sampai mati, dengan sekalian merekayasa kejadian bahwa seolah-olah orang lainlah yang akan membunuh Teresa. Teresa jadi sangat takut dengan tindakan Mikhail itu. Hingga akhirnya Teresa sangat lelah dihajar oleh Mikhail dan ia akan segera dibunuhnya. Untungnya tiba-tiba dari arah belakang seseorang dengan tudung merah menolong Teresa dengan menyuntikkan obat terlarang dosis tinggi kepada Mikhail. Mikhail dibuat tak percaya ketika melihat ternyata di balik tudung merah itu adalah Sarah. Lalu di detik-detik kematian Mikhail itu, Sarah menceritakan waktu kejadian dulu, di mana ketika ia sekarat dan dibuang ke sungai, ia telah diselamatkan oleh Jesse dengan obat penangkal obat terlarang dosis tinggi. Setelah itu ia bersama Jesse menyusun rencana balas dendam sambil menunggu Advai terbebas dari penjara. Bahkan Sarah lah yang telah membantu Advai dalam membunuh para polisi yang telah terlibat dalam pembunuhannya dulu. Lalu sementara itu, kematian Mikhail itu segera diberitahukan kepada Agassi. Advai mencoba meminta pengertian kepada Agassi agar melepaskan dirinya, karena Advai telah mengetahui lewat berita mengenai Agassi yang juga selalu balas dendam atas kematian anaknya kepada para kriminal dengan langsung membunuhnya. Tentu Agassi kini jadi langsung dibuat pusing antara membiarkan Advai tetap hidup karena motifnya balas dendam sama seperti dirinya, atau membunuhnya karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap 3 orang polisi beserta Mikhail. Dan akhirnya Agassi memilih untuk membunuh Advai. Keesokan harinya Teresa dimintai keterangan persaksian atas kejadian kematian Mikhail kemarin malam. Tak disangka ternyata Teresa menutupi identitas Sarah sebagai pelaku pembunuhan dengan kebohongannya. Ia mengaku kemarin malam ia dalam keadaan tidak begitu sadar, sehingga tidak mengetahui dengan jelas pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Mikhail. Mengetahui pernyataan itu, Agassi menyuruh para polisi untuk menutup kasus itu karena tidak ada bukti, saksi, dan pernyataan dalam kejadian semalam. Sementara itu, Sarah jadi sangat sedih mengetahui Advai dibunuh Agassi. Ia mengira Agassi akan memaklumi tindakan Advai yang melakukan pembunuhan dengan motif balas dendam. Namun tak lama kemudian Advai datang mendekati Sarah. Ternyata saat di jembatan kemarin Agassi memelesetkan tembakan pistolnya. Kini Sarah dan Advai jadi bisa bersama lagi. Sementara Agassi melepaskan penatnya lagi dengan meminum beberapa bir sambil akan membunuh 1 kriminal yang tertangkap. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Agassi dikagetkan lagi dengan telepon dari orang yang tak dikenal yang mengaku akan melakukan pembunuhan. Siapakah kira-kira orang itu ya? Bagaimana menurut kalian?